Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa hal ya terkait dengan ujian akhir karena ini sudah pertemuan ke-14. Kalau kita cek di Kulino ini sudah tidak ada materi ya, hanya melakukan review dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemarin tugas juga sudah dikumpulkan mengenai pembuatan test case ya, sudah beberapa yang mengumpulkan. Saya cek tadi ada 5 kelompok ya, saya kira sudah mencakup semuanya ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme UAS. Saya share dulu PPT-nya. Sudah muncul belum PPT-nya? Sudah muncul PPT-nya? Halo? Sudah, Bang. Ya. Oke, untuk hari ini adalah penjelasan mengenai mekanisme UAS. Ya, pertemuan 14 dan ujian akhir semester. Jadi sesuai dengan surat edaran bahwa ujian akhir semester untuk semester ganjil ini mulai minggu depan ya. Jadi mulai tanggal 10 itu sudah ujian. Tidak ada minggu tenang ya karena mungkin sesuai kalender akademik kemarin ada pergeseran sehingga tidak ada minggu tenang jadi langsung ujian. Kemudian untuk hari ini kita Google Meet, nanti silakan langsung bisa absen di Kulino, sudah saya buka untuk absensinya. Dan tidak ada materi lagi ya, sudah yang terakhir yang kemarin untuk pembuatan test case bagian 2 itu materi di SKT semester ini yang terakhir. Oke, kemudian Google Meet-nya nanti membahas mekanisme UAS kurang lebih sama dengan ketika UTS ya. Nanti rekamannya akan saya upload jika dibutuhkan. Jadi kalau nanti banyak yang tidak hadir bisa saya upload. Kemudian untuk UAS kurang lebih sama, masih berupa kuis di Kulino. Nanti akan saya tampilkan ya di Kulinonya juga. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk penjelasan UAS ya, UAS S kita ini menjawab soal di Kulino secara langsung nanti karena masih masuk kategori utama, maka soalnya berbentuk kuis. Jawabannya dipilih dan ditulis secara langsung di Kulino. Kemudian untuk soalnya kurang lebih sama seperti kemarin jumlahnya. Untuk pilihan ganda dan true false ini ada 30 soal, kemudian ada 2 soal esai. Lalu untuk durasi waktu menjawab ini masih sama sekitar 1 jam atau 60 menit. Ya. Kemudian untuk materinya untuk UAS ini adalah dari pertemuan ke-8, jadi setelah UTS itu ada materi, nanti bisa kita cek bersama di Kulino sudah ada materinya semua belum ya, kecuali mungkin hari ini tidak ada materi ya pertemuan 14. Nanti sebelum mengerjakan harap membaca instruksi di Kulino terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Kesempatan mengerjakan hanya 2 kali ya sama. Jadi kemarin itu saat UTS itu hanya beberapa yang memanfaatkan kesempatan ya. Jadi yang mengerjakan 2 kali itu hanya beberapa. Yang lainnya rata-rata hanya mengerjakan sekali dan itu sangat disayangkan ya. Padahal kalau kalian coba 2 kali siapa tahu kalau nilai yang pertama kalian walaupun sudah yakin, kesempatan kedua siapa tahu bisa lebih tinggi nilainya ya. Jadi kalau bisa dua-duanya digunakan ya kesempatannya, jangan cuma mengerjakan sekali tapi 2 kali walaupun mungkin soalnya diacak lagi ya. Siapa tahu dapat soal esai yang mudah atau dapat soal yang bonus. Kemudian nanti jika ada kendala saat UAS bisa japri di WA saya.
Oke, saya ke kulinonya saya tunjukkan. Sudah muncul kulinonya? Sudah ya ini ya? Sudah muncul? Oke, sudah. Sudah. Ya, pertemuan 14 ini nanti silakan absen. Ini sudah saya buka. Nah, sudah ada yang absen juga, ada 4 orang. Yang lain yang belum nanti bisa absen. Kemudian ini link Google Meet-nya. Nanti rekamannya akan saya upload juga, saya tampilkan di sini. Lalu untuk ujian akhir nanti mohon di cross check dengan jadwal yang ada di Siadin. Ujian akhir semester ini kalian dapat jatah di minggu kedua. Ya, untuk SKT karena jam 15.30 biasanya diberikan di minggu kedua, sehingga jadwal kalian nanti Rabu 19 Januari ya, kurang lebih masih 2 minggu lagi untuk ujiannya. Nanti kalian tinggal klik saja kerjakan UAS SKT di sini. Sini sudah saya berikan jadwalnya ujian akhir semester ganjil 2021-2022. Kemudian mata kuliah SKT tanggalnya Rabu 19 Januari, jamnya 15.30 ya. Ini untuk rentang pengerjaannya. Kalian mengerjakan jam 4 sampai jam 5 juga boleh. Lalu kesempatan kedua mungkin jam 5 sampai jam 6 itu masih bisa ya. Jadi 2 kali kesempatan. Kalau kalian mengerjakan satu kesempatan setengah jam, misalkan ketika ini dibuka 15.30 langsung mengerjakan, setengah jam selesai, jam 4. Lalu kesempatan kedua kalian kerjakan lagi langsung misalkan jam 4 langsung sampai jam setengah 5 itu juga boleh ya. Oke, ini ada deskripsi soal, nanti mohon dibaca baik-baik. Soalnya terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan true false. Lalu ada 2 soal esai. Karena ini modelnya kuis, nanti langsung dijawab di sini ya. Secara langsung di Kulino. Kemudian nilainya untuk 30 soal pilihan ganda dan true false ini masing-masing bernilai 2,5. Jadi kalau benar 2,5, kalau salah 0. Lalu soal esai ini nilainya maksimal 12,5 masing-masing ya. Sehingga total nilainya jika benar semua ini adalah 100 poin. Nah, untuk soal esai ini akan lebih baik menjawab dengan kata-kata Anda sendiri untuk mendapatkan nilai maksimal ya. Karena dari pengalaman di UTS ada beberapa ya, walaupun tidak semua, ada beberapa yang mencari jawaban di internet lalu di copy pastekan secara langsung. Jadi jawabannya banyak, satu halaman dari internet langsung di copy. Itu terlihat ya. Jadi mohon yang main yang cantik gitu ya istilahnya. Kalau misalkan mau copy seperti itu ya tolong di inilah di apa namanya, dibuat yang rapi gitu ya. Jangan langsung dari internet di copy langsung dipaste di Kulino. Itu nanti terlihat berantakan ya. Kemudian hindari tindakan yang dapat merugikan Anda ya, misalkan membuang-buang waktu. Soal nomor 1 dikerjakan selama 5 menit itu terlalu lama. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat nilainya jadi jelek gitu ya. Karena semua materi ya, jawaban dan soal itu ada di materi yang saya sampaikan. Jadi kalau bisa kalian print materinya kemudian atau misalkan disiapkan dalam bentuk PDF, nanti ketika ada soal itu muncul kalian tinggal buka PDF-nya. Itu tipsnya dari saya. Kemudian pastikan sumber daya listrik dan internet Anda juga benar-benar powerful ya. Kalau sinyalnya mungkin lup-lup ya atau kadang naik kadang turun ya kalian cari ya, ketika ujian ini cari tempat yang benar-benar ada sinyal bagus gitu ya atau yang ada wifi-nya. Kemudian disarankan menggunakan laptop atau PC ya. Sebenarnya pakai HP juga bisa, cuman ada keterbatasan mungkin dari layarnya yang kecil atau kurang misalkan tidak tercakup semuanya. Nah, mending pakai laptop atau PC. Ini saran dari saya, tapi kalau mau pakai HP juga boleh.
Waktu pengerjaannya dari 15.30 sampai 18. Nah, ini waktunya ya. Untuk durasinya maksimal 1 jam tadi untuk 1 kali kesempatan. Jadi kalian bisa mengerjakan selama 2 kali. Hindari akses dalam waktu yang mepet jam 6 sore ya. Jadi, Pak, saya pulang kerja jam 5, saya bisa mengerjakan. Biasanya kalau jam 5 ya bukannya berarti kesempatannya biasanya hanya 1 kali. Nanti kesempatan kedua juga akan susah gitu ya. Jadi tolong selama ujian ini bisa difokuskan ya, khususnya tanggal 19 Januari ini. Ya. Kesempatannya 2 kali, kemudian durasi pengerjaan 60 menit. Jadi dimanfaatkan waktu sebaik mungkin dan disiapkan untuk alat perangnya ya, materinya. Lalu ini juga penting ketika ingin mengerjakan soal lain, harap klik nomor soal di sebelah kanan ya. Jangan diklik next page. Nah, ada nomor soal biasanya muncul di sebelah kanan. Kemudian ini untuk teknisnya lakukan start attempt. Kemudian kalau misalkan waktunya sudah 1 jam, ini akan ketutup otomatis. Jadi kalian bisa melihat waktu yang terus berjalan gitu ya. Nah, tapi kalau sebelum 1 jam waktunya sudah selesai, kalian nanti klik finish attempt dan klik submit all dan finish ya. Ini harap diingat. Oke, selamat mengerjakan dan semoga beruntung. Ini nanti tanggal 19. Insya Allah kalau selama ujian nanti saya standby. Kalau ada masalah kalian bisa di grup ataupun langsung japri ke saya. Oke, itu saja untuk penjelasan hari ini ya, karena ini sudah tidak ada materi, tugasnya juga sudah dikumpulkan. Ini tinggal saya cek. Ada 5 kelompok yang sudah mengumpulkan ya. Ini perwakilan saja. Saya kira untuk tugasnya. Kita sekarang ke sesi diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Pak mau tanya Pak. Ya Mas Hamid. Ya, kan yang UTS tadi kemarin itu ada remedian ya Pak? Ya. Nah itu nilainya kok masih tetap Pak? Remedinya berapa? Remedinya berapa? Dapat berapa nilai remedinya? Kurang tahu kalau itu tidak cek. Tapi kalau disiadin tetap nilai sebelum remedi. Oke, sebentar saya cek ya. Mas Hamid. Ya Pak. UTS-nya dapat berapa? 55. 55. 55. Saya cek nilai remedinya ya. Nilai remedinya Mas Hamid 22. Oh. Jadi saya pilih yang 22 apa yang 55? Ya 55 Pak. Lah ya. Saya ambil nilai tertinggi. Jadi kalau di atas 55 baru saya naikkan. Ternyata nilai remedinya 22 ya. Saya ambil yang 55 gitu ya. Ya Pak. Nah, ini 2 kali kesempatan. Yang pertama, kesempatan pertama 22, kemudian kesempatan yang kedua Mas Hamid dapat 30. Ya, jadi ya nilainya tetap 55. Saya mau menaikkan berarti Mas. Ya di jumlah Bapak, 55 tambah 20. Berapa? 52. Sama aja. Malah lebih jelek ya. Di jumlah itu padahal 2 kali kesempatan. Kalau saya rata-rata juga jelek, 30 tambah 20, 50 bagi 2, 25. Nah, mending bagus 55. Jadi kalau memang nilai remedi UTS-nya nggak berubah, berarti itu di bawah nilai UTS-nya. Remedinya gitu. Oh, ya Pak. Tapi untuk nilai akhir di kelas ini target apa Pak? Apa CP gitu Pak? Nilai akhir. Tugasnya mengumpulkan nggak tugasnya? Lalu Pak mengumpulkan. Selalu mengumpulkan? Iya. Saya cek dulu. Mas Hamid. Oh iya, rajin mengumpulkan. Oke. Rajin mengumpulkan ya, ada semua, berarti aman.
Ya, Nanti Pak. tinggal nilai UTS-nya, nilai UAS-nya. Nilai UAS-nya berapa coba? Misal 60. Ya intinya Pak ya nilai akhir ya kalau bisa B Pak gak apa-apa. Nggak target A masih A B. Ya berarti nilai apa namanya nilai UAS-nya minimal harus B juga. Ya Kalau Pak. tugasnya lengkap bisa dapat B, tugasnya komplit karena nilai tugas itu besar. Ya Pak. Dan nilai ininya harus tinggi ya, harus apa namanya nilai UAS-nya minimal harus B juga ya, minimal harus 70. Karena nilai UTS-nya jelek itu 55. Ya Pak. Tapi sering komen di grup ya. Wah, ya itu Pak, rajin kalau di grup di kelas rajin Pak. Ya, nanti kan saya lihat keaktifan juga, ada nilai keaktifan dari grup itu. Ya, kalau di grup aktif saya lihat namanya. Kalau namanya nggak pakai nama asli saya nggak bisa menambahkan nilai. Ini namanya kok strip doang, saya juga susah ini. Biasanya ada yang ngasih nama cuma strip, ini siapa gitu kan saya nggak kenal. Sering on cam juga Pak, jadi aktif Pak. Sering on cam soalnya. Ya ini nanti ini kan nggak on cam nih Mas Hamid nih. Yang on Iya, cam cuma gitu. Ya, saya on cam dulu ya Pak. Ntar Pak. Ya, jadi mohon yang namanya di grup yang sekeaktif. Ya kalau namanya nggak jelas nanti saya nambahkan nilai juga susah. Kayak Mas Suku Madura ini juga siapa ini kan saya. Saya Pak. Oh, Mas Hamid ternyata. Iya saya. Nah iya makanya. Saya juga bingung ini siapa ini. Ya Pak, di save itu Pak. Di save nanti banyak ini 400 orang. Enggak apa-apa Pak. Nah oke, Mas Suku Madura nih Mas Hamid ya. Ya Pak. Nah oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Udah jelas ya? Sudah jelas? Oke, kita foto bersama untuk hari ini. Silakan dinyalakan videonya. Oke, sekalian saya mau mengucapkan karena ini sudah pertemuan 14. Pertemuan terakhir untuk semester ini ya di SKT. Jadi saya mau meminta maaf yang sebesar-besarnya jika selama perkuliahan ini saya punya salah baik sengaja maupun tidak. Mungkin kurang juga di grup atau misalkan kurang ada yang bisa disampaikan, saya minta maaf. Sekaligus nanti saya minta untuk foto bersama ya. Silakan dinyalakan yang hadir. Kemudian untuk harapan saya jangan sampai bertemu di mata kuliah yang sama. Paham ya maksud saya? Mas Hamid ya. Jangan sampai bertemu di mata kuliah yang sama lagi. Ya, kalau bisa bertemu di mata kuliah yang berbeda. Ya sambil dibantu Pak. Biar gak ketemu lagi Pak. Ya, kalau tugasnya rajin, ada keaktifan, insya Allah saya bantu. Tapi kalau tugasnya bolong-bolong, waduh, saya berat bantunya nih. Ya, Pak. Saya tetap berusaha Pak. Ya, siap. Oke, saya foto dulu ya untuk dokumentasi. Silakan menghadap ke kamera, nggak usah goyang-goyang dulu ya. Oke, silakan menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Oke, saya cek dulu. Oke, sudah bagus. Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan bisa bertanya lewat grup atau lewat Japri. Terima kasih atas kehadirannya untuk sore ini. Selamat
sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.